Modul 9. Putusan hakim. Pengertian putusan hakim dalam hukum acara perdata. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara perdata untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dasar hukum pasal 178 HIR atau 129 LBG, hakim wajib memberi putusan atas seluruh gugatan. Pasal 184 HIR atau 195 LBG, putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka. Jadi putusan hakim berfungsi sebagai puncak dari proses beracara, di mana hakim memberi kepastian hukum, menyelesaikan sengketa, dan menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi. Kewajiban hakim dalam menyusun putusan perdata: 1. Mengadili seluruh gugatan, wajib memutus semua tuntutan yang diajukan. 2. Tidak boleh ultra petita, tidak boleh melebihi apa yang diminta. 3. Memuat alasan hukum, harus ada pertimbangan fakta, bukti, dan dasar hukum. 4. Dibacakan terbuka untuk umum, jika tidak, batal demi hukum. 5. Memuat kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 6. Jelas dan dapat dilaksanakan. Amar putusan tegas, tidak multi tafsir. 7. Tidak ditandatangani hakim dan panitera. Syarat sah putusan: bentuk dan isi putusan hakim. 1. Judul putusan tertulis putusan pada bagian atas. 2. Nomor perkara, nomor registrasi sesuai yang diberikan pengadilan. 3. Kepala putusan wajib memuat kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 4. Identitas para pihak, nama, umur, pekerjaan, alamat penggugat dan tergugat. 5. Pertimbangan ratio decidendi, uraian tentang fakta dan duduk perkara, alat bukti dan penilaiannya, alasan hukum yang mendasari putusan. 6. Amar putusan, bagian inti yang berisi mengabulkan atau menolak gugatan, menyatakan sah atau tidak sah suatu hal, perintah atau larangan bagi pihak tertentu. 7. Keterangan tambahan, hal-hal yang dianggap perlu, misalnya tentang eksekusi atau perintah segera. 8. Tanda tangan, ditandatangani oleh hakim, majelis hakim, dan panitera pengganti. 9. Perincian biaya perkara, besarnya biaya perkara serta siapa yang menanggungnya. Jadi susunan putusan hakim pada dasarnya terdiri dari judul, nomor kepala putusan, identitas, pertimbangan, amar, keterangan, tanda tangan, perincian biaya perkara. Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perdata. 1. Putusan vonis adalah putusan hakim yang dijatuhkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, bersifat kontradiktor. Kedua pihak hadir atau perstek, salah satu pihak tidak hadir. Dapat berupa putusan sela, interlokutor, belum mengakhiri perkara, hanya mengatur langkah pemeriksaan. Putusan akhir, end vonis, mengakhiri pemeriksaan dan menyelesaikan sengketa. Putusan serta merta, forwards, dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum. 2. Penetapan berchecking merupakan putusan hakim yang bukan sengketa antara dua pihak, melainkan permohonan volunteer. Contoh: penetapan pengangkatan wali, perubahan nama, izin kawin, hanya melibatkan pemohon, tidak ada tergugat. Bersifat administratif yuridis, bukan mengadili sengketa. Perbedaan utama: putusan vonis, ada sengketa, pihak berlawanan, penggugat versus tergugat. Penetapan berchecking, tidak ada sengketa, hanya permohon satu pihak, volunteer. Dissenting opinion dalam hukum acara perdata. 1. Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari salah satu atau beberapa hakim anggota majelis terhadap putusan yang diambil secara musyawarah. Dasar hukum pasal 14 ayat 2 UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam musyawarah, jika tidak tercapai mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak dan pendapat berbeda wajib dimuat dalam putusan. 2. Manfaat dissenting opinion. 1. Transparansi, memperlihatkan bahwa hakim bebas dan independen dalam menyatakan pendapat. 2. Akademis, menjadi bahan kajian hukum dan referensi pengembangan ilmu hukum. 3. Kontrol internal, menghindari dominasi mayoritas dalam menjaga objektivitas putusan. 4. Perlindungan hakim, hakim tidak dipaksa menyetujui putusan yang menurut keyakinannya salah. 5. Keadilan substantif,
memberi kemungkinan adanya perspektif lain yang lebih adil atau logis untuk dipertimbangkan pada upaya hukum berikutnya. Jadi, dissenting opinion adalah mekanisme penting untuk menjaga independensi hakim, memperkaya pertimbangan hukum, dan meningkatkan kualitas putusan. Syarat sahnya putusan hakim perdata: 1. Dibacakan terbuka untuk umum, jika tidak batal demi hukum. 2. Ada kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 3. Ditandatangani hakim dan panitera. 4. Memuat alasan dan dasar hukum, pertimbangan jelas. 5. Memutus seluruh gugatan, tidak boleh kurang atau melebihi petitum. 6. Identitas para pihak jelas. 7. Amar putusan tegas dan dapat dilaksanakan. Jadi, putusan hakim dianggap sah bila memenuhi syarat formil, terbuka, ditandatangani, ada kepala putusan, identitas, dan syarat material, memuat pertimbangan, dasar hukum, serta amar putusan yang jelas dan lengkap. Sifat amar putusan hakim: 1. Deklarator, menyatakan, bersifat menetapkan atau menyatakan suatu keadaan hukum. Contoh: menyatakan sah atau perjanjian, menyatakan siapa ahli waris. 2. Konstitutif, meniadakan atau menciptakan hukum baru, menimbulkan, mengubah atau menghapus suatu keadaan hukum. Contoh: membatalkan perkawinan, memutuskan perceraian. 3. Condemnatory, menghukum, berisi perintah atau kewajiban kepada salah satu pihak. Contoh: menghukum tergugat membayar ganti rugi, menyerahkan barang, mengosongkan rumah. Kesimpulan: amar putusan hakim bisa menyatakan, deklaratoir, menetapkan atau meniadakan, konstitutif atau menghukum, condemnatoir, tergantung dari jenis sengketa dan petitum gugatan. Bunyi amar putusan hakim. Amar putusan adalah bagian inti putusan yang berisi perintah atau keputusan akhir hakim. Biasanya berbunyi: 1. Menerima, menolak, tidak dapat diterima gugatan. Contoh: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah atau tidak sah sesuatu. Contoh: menyatakan sah perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat. 3. Menghukum salah satu pihak. Contoh: menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah. 4. Perintah tambahan. Contoh: menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat. 5. Biaya perkara. Contoh: menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah. Kesimpulan: bunyi amar putusan hakim harus jelas, tegas, dan dapat dieksekusi. Biasanya bersifat menerima atau menolak gugatan, menyatakan sah atau tidak sah suatu, menghukum pihak tertentu, dan menetapkan biaya perkara. Kekuatan putusan hakim: 1. Kekuatan mengikat, bindende crutch, putusan hanya mengikat pada pihak yang berperkara, tidak berlaku bagi pihak ketiga. 2. Kekuatan pembuktian, bewidge crutch, putusan dapat dijadikan alat bukti tertulis yang sah mengenai apa yang telah diputuskan hakim. 3. Kekuatan eksekutorial crutch, putusan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh negara eksekusi dengan bantuan juru sita dan pengadilan. Kesimpulan: kekuatan putusan hakim meliputi mengikat para pihak menjadi alat bukti dan dapat dipaksakan pelaksanaannya eksekusi sehingga memberi kepastian dan perlindungan hukum. Which for large, pengertian putusan yang bisa dijalankan segera meski ada upaya hukum banding atau kasasi. Dasar hukum: pasal 180 HR atau 191 LPG. Syarat dimohonkan bersifat mendesak, tidak bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum. Tujuan: melindungi hak pihak yang menang agar tidak dirugikan bila menunggu in crutch. Kesimpulan: which for rights adalah putusan sementara yang langsung dapat dieksekusi demi keadilan dan mencegah kerugian lebih besar.